ayo inovatif yang luar biasa. Setiap produk yang ada di sekeliling kita itu sangat luar biasa, kita bisa olah jadi menambah income kita. Jangan semuanya tertuju habis tamat itu ke yang sesuatu maaf cakapnya PNS gitu. Tapi banyak saya lihat sekarang anak muda itu dianjurkan ayo bertani karena dari anak muda sekarang kan bisa bertani modern tuh kayak mana sih? Kalau mungkin kita yang dari kolonial ini bertaninya masih tradisional, tetapi anak-anak milenial sekarang kan lebih tahu pupuk apa yang bagus dan apa yang bagus, dan banyak sekali sekarang saya lihat anak-anak muda berhasil di bidang ketahanan pangan. Inovasi pangan di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Di Keraton Jogja sendiri tercatat ada ratusan, bahkan mungkin mendekati angka 1000 menu-menu baru dibuat oleh para kreator inovator pangan dari zaman-zaman sebelumnya. Di mana para inovator pada saat itu berpikir bagaimana caranya menciptakan makanan yang memiliki rasa baru yang akhirnya akan bisa disukai oleh sultan yang bertahta untuk disajikan kepada para tamu-tamunya. Inovasi ini mestinya tidak berhenti, di mana kita sudah lebih global. Indonesia harus mengambil panggung yang lebih luas bagi inovasi pangan dan untuk gastronomi di dunia. Melalui Pangan Fest ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita bisa meraih panggung yang lebih besar bagi pangan dari Indonesia. Hai teman-teman semuanya, berjumpa kembali di Foodcast for Bill Food Podcast Building for the Future Now. Nah, kali ini saya Cynthia kembali hadir menjumpai teman-teman semuanya, dan tentunya ini merupakan sebuah kolaborasi dengan berbagai sociopreneur, terutama para inovator pangan yang turut mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Dan kali ini ada satu narasumber yang sangat luar biasa dengan inovasi pangannya, dengan berbagai macam produk juga. Nanti kita akan bahas secara mendalam dan juga kita akan ngobrol-ngobrol bareng dan tentunya belajar nih untuk kita lebih berkreasi untuk inovasi pangan terutama di Indonesia. Sudah hadir Ibu Haida. Halo Bu, selamat pagi. Halo Mbak Cynthia. Sehat ya Bu ya? Sehat banget. Nah, Bu Haida ini memiliki produk bernama Kelorida. Kalau dari namanya udah tahu kan, kelor. Dengan bahan dasar kelor, dengan beberapa produk yang ada di depan ini, banyak sekali ya. Tentu kita juga ingin tahu banyak mengenai produk-produk dengan bahan dasar daun kelor ya Bu ya. Iya. Baik Bu, kenapa sih memilih daun kelor untuk membuat produk-produk ini Bu? Pertama sih, saya benar-benar buta akan kelor. Jadi saya cuma tahu karena saya lahir di daerah Riau ya. Saya cuma sering dengar itu peribahasa yang mengatakan dunia tidak selebar daun kelor. Jadi pada 2015 KBT Ngudi Rezeki itu ikut satu perlombaan APD, itu Adikarya Pangan Nusantara, dan kita juara 1 di tingkat kabupaten, naik ke tingkat provinsi kita juara 2, kalah dengan Pegagan. Itu yang nyata gitu loh ya. Jadi kalah saing, dan di 2015 tuh ketepatan tuh Bantul itu adalah terkenal dengan power emak-emak. Jadi maksudnya bupatinya perempuan, kapolresnya perempuan, dan ibu camat saya itu camatnya itu sendiri perempuan, Ibu Endang. Jadi dia melihat, loh kok kita kalah ya, kira-kira apa sih kurangnya produk kita, atau kalau administrasi apa semua itu sudah bagus, mungkin lemahnya dari produk. Dan kita berkunjung melihat yang juara itu kenapa dia juara. Rupanya karena ada satu produk mungkin yang tidak punya nilai jual, kita angkat jadi punya nilai jual. Pulang dari sana tuh ketua saya bilang, Bu Harti, Mbak Ida, kayaknya kita mesti ada satu produk yang kita mesti olah jadi produk andalan KBT. Oh ya, produknya apa Budi? Saya tanya. Kelor. Kelor itu ada wujudnya apa? Saya bilang, bukannya sekedar peribahasa gitu loh, sekedar didengar gitu loh ya. Ada, di rumah saya ada. Terus dia bawa, saya lihat, oh ternyata daun kelor itu kecil-kecil yang gak mungkin di dunia sekecil itu gitu ya. Oh iya, tidak buang waktu, maghrib saya dengan putra saya langsung ke internet lihat apa sih kelor itu. Betapa menakjubkannya saya melihat bahwa kelor itu kalau di luar negeri dibilang daun dewa, daun penolong.
bahwa di kelor itu sendiri nutrisinya tinggi banget. Berawal dari kekalahan, jadi Ngudi Rejeki itu punya inovasi dari daun kelor. Akhirnya belajar di 2015 itu sampai 2016 tuh belajar karakter kelor ini, berapa lama sih ketahanannya, berapa lama sih dia tidak berubah warnanya. Nah itu, jadi nggak langsung tiba-tiba buat produk kelor gitu. Jadi belajar dulu ini bisa diolah apa. Jadi di 2016 pas Bantul Expo, 1 Agustus sampai 10 Agustus itu di 2016 tuh KWT Ngudi Rejeki keluarkan 4 produk waktu itu. Jadi cuman wedang, terus kita bikin kopi kelor, terus kita buat coklat kelor, dan ada satu lagi tuh peyek. Baru itu aja pertama. Itu awalnya tuh loh. Jadi awalnya tidak punya produk. Tadinya produk KWT itu cuma ceriping pisang sama empon-empon instan. Dan ini yang produk ketiganya gitu. Oke, melihat daun kelor ternyata banyak banget khasiatnya gitu ya. Sempat kayak apa ya, nggak percaya kalau kelor bisa dijadiin apa ya. Nah gitu ya Bu ya. Iya, ya pertama tuh ya itu tadi saya bilang, wah ini bisa jadi bukannya produk aja ya, tetapi menaikkan income keluarga. Ya bisa menjadi ekonomi keluarga bisa naik juga dari sini gitu loh. Kalau pemasarannya bagus gitu. Dalam satu KWT itu ya Bu ya, untuk menaikkan perekonomian bagi kelompoknya juga ya. Nah ini kan membuat inovasi dari daun kelor seperti itu. Tadi pertama kali banget di tahun 2016 ada 4 gitu ya. Nah sebelum produk ini di launching di Bantul Expo kemarin tahun 2016, proses trial errornya seperti apa Bu? Dari bikin coklat, terus bikin peyek, terus tadi ada kopi gitu, itu seperti apa Bu? Kalau kopi itu sendiri tuh iseng-iseng suami saya, dia sangrai gitu, sangrai daun kelornya, terus habis itu sangrai seperti mengolah kopi, habis itu dia blender. Saya lagi duduk dengan ketua saya tuh, Bude Harti, tiba-tiba dia dari dapur dia Pak, ini loh saya bikin jadinya kayak kopi kelor gitu loh. Terus kita minum, lumayan enak juga. Bau kelornya sendiri jadi hilang gitu. Jadi itu pure 100% dari daun kelor kita buat. Akhirnya tuh ya itu tadi. Jadi iseng-iseng jadi ada satu produk gitu. Kalau peyek itu lumayan lama karena asal kita goreng itu bikin peyek itu terbang semua. Jadi jadi itu agak apa. Kalau coklat masih gampang, tapi waktu itu saya masih coklat tuh memang warna coklat, memang coklat, enggak coklat. Kalau sekarang kan coklat putih dikasih tepung kelor gitu ya. Jadi itu makan waktu, prosesnya tuh ya tadi makan waktu hampir 1 tahun membuatnya tuh jadi inovasi yang kreatif gitu loh. Dan mulai itu di 2016 itu pasarnya masih sangat-sangat, waktu di Bantul Expo itu sangat luar biasa animo masyarakat. Tapi setelah itu buka toko di rumah, langsung ada tokonya di rumah saya, ketepatan ada instalasi apa semuanya. Kita buka toko tuh ya bisa 1 minggu tuh nggak ada sama sekali pembeli. Terus mulai apa gitu, ya naik turun lah gitu loh. Sebenarnya kalau boleh tahu, teman-teman mungkin nggak tahu ya dari tekstur daun kelor kayak gimana rasanya setelah dicicipi itu seperti apa sih Bu? Seperti daun-daun biasa lah, pasti ada bau-bau apa istilahnya langunya tuh loh, kayak ada sesuatu yang kayaknya nggak membuat orang seneng gitu loh. Makanya saya inovasi coklat itu supaya anak muda atau anak-anak kecil tuh bisa konsumsi kelor karena biar itu masuk ke tubuhnya, nutrisi yang sangat luar biasa. Karena ini gini loh, saya pelajari dari internet. Sebenarnya kelor ini yang membuat itu booming itu adalah siapa ya, si PBB Kopi Anand. Itu yang pertama-tama itu 2013 kalau nggak salah saya tuh dia membawa dari Indonesia ke Afrika Selatan, karena kita tahu Afrika Selatan itu banyak anak-anak mereka itu busung lapar. Nah, itu dia perbaiki gizi anak-anak itu dengan kelor. Padahal di sekitar kita begitu banyaknya kelor, kok kita nggak konsumsi. Padahal di sekitar kita ya kalau di Bantul itu sendiri cuma untuk pagar rumah, untuk panjatan sirih ya gitu ya. Nah, itu banyak banget loh. Tapi alangkah lebih baiknya kelor itu dikonsumsi kalau kering, karena nutrisinya lebih
bisa 15 kali lipat dari yang biasanya gitu. Oh gitu, penelitiannya seperti itu ya Iya, Bu ya? iya, itu penelitiannya seperti itu. Baik, berarti tidak hanya sekedar liar tumbuh di Iya, jalanan, tetapi itu bisa kita manfaatkan ya Bisa. dengan produk-produk seperti ini tadi Wah, ya Bu bisa ya. banget. Bisa banget. Tadi kan Bu Edi cerita bahwa setelah tadi sudah dipamerkan gitu produknya di Bantul Expo, lalu membuka gerai di rumah juga dan iya. menikmati pasang surut seperti itu, dan bagaimana akhirnya bisa melambung kembali olahan-olahan kelor ini. Melambungnya kembali itu di 2017 awal. Jadi di 2016 itu benar-benar itu masih sering menangis karena Iya. produknya rusak apa gitu ya. Terus tiba-tiba ada juga orang dari luar kota beli sampai satu instalasi itu kosong gitu. Terus kita mesti produksi lagi. Jadi ada pasang surutnya lah ya. Di 2017 itu mulai, biasanya saya cuma nunggu bola. Akhirnya saya mulai pendekatan ke, rupanya ada banyak-banyak pelatihan yang saya sama sekali tidak tahu. Dari mulai di Dinas KUKMP, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, itu ada arahan-arahan kita supaya menaikkan produk kita gitu loh. Di 2017 itu Januari awal itu saya udah mulai ikut-ikut pelatihan bagaimana sih mengemas yang baik gitu loh. Di 2017 itu juga dari Dinas Perdagangan membuat saya dapat haki. Jadi makanya Kelorida itu benar-benar ditolong dari pemerintah ya. Jadi semenjak itu mulai ikut dan betapa terkejutnya saya di 2017 itu sendiri saya sudah ikut PRJ. Oh, langsung ke PRJ PRJ, ya? iya tingkat nasional. Jadi saya Iya. kaget banget itu. Dan itu pun sudah hampir terakhir kali rapat saya baru tahu bahwa produk saya diundang Dinas Perdagangan untuk ikut PRJ. Dan teman-teman saya bilang, ini siapa sih Kelorida ini? Kok nggak pernah datang rapat gitu loh. Jadi ada teman saya bilang, produknya apa sih? Kayaknya aku dengar Kelorida ya. Iya, lo sering diundang lo untuk ikut. Baru saya tahu, saya datang ke Dinas Perdagangan menanyakan apakah saya diundang. Oh, produkmu kok katanya. Oh iya, tolong diisi. Akhirnya di 2017 Juli itu saya ikut PRJ. Wow, itu jadi satu titik di mana Iya, naik lagi gitu naik ya. lagi gitu. Itu sangat kaget banget saya, karena mungkin teman-teman saya bilang, produk saya sudah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, saya belum tahu PRJ loh Mbak Ida. Oh iya, saya bilang, ya pikir saya ini kesempatan yang baik. Akhirnya saya ikut langsung PRJ dan lumayan bagus penjualannya di Jakarta. Dan di Jakarta sendiri orang sudah mulai tahu. Tentang kelor ya. Kalau tingkat nasional itu sudah mulai tahu. Terus saya bikin bisa minum teh kelor. Walaupun mereka lihat jumbo saya itu sekedar gitu teh telur. Dia ulang lagi baca, oh teh kelor. Dia pikir tadi minum telur Telur. atau bukan Bu, ini kelor. Oh dia baca, oh iya. Akhirnya mulai orang mencoba akhirnya dari habis itu tuh lumayan, dari Jakarta banyak pelanggan yang dia dikirim langsung kita dari Jogja. Oke, berarti tadi poinnya adalah kita juga sebagai pelaku usaha gitu ya, udah membuat berbagai macam inovasi. Ini harus benar-benar menggali informasi mengenai bagaimana strategi pemasaran. Iya, Ikut pelatihan-pelatihan itu iya. sangat ini ya, Bu. Sangat menolong banget. Sangat menolong banget ya. Dan jangan pelit dengan teman-teman kita kalau kita dapat informasi. Ayo, ini di sini nih ada begini fasilitasnya untuk kita. Di sini ada fasilitasnya. Jadi itu sangat menolong. Jadi kalau teman-teman itu dia kunci rapat aja untuk diri sendiri, itu juga nggak baik ya. Tapi Iya, banyak benar. teman-teman itu yang kasih informasi, oh kamu bisa begini. Dan Kelor ini tadinya di 2016 cuma 4 produk. Dengan berjalannya waktu di 2017 itu udah langsung banyak inovasinya. Jadi ada masker, ada macam-macam. Itu pun dari konsumen, yang masukan dari konsumen, terutama kapsul kelor itu banyak konsumen kita yang datang nanyain, ada kapsul kelor nggak? Saya nggak bikin, saya bilang. Kenapa? Saya bilang karena saya biasa 1 tahun tuh 4 kali outnam gara-gara mah akut. Jadi saya biasanya beli di Surabaya kapsul kelor katanya. Oh, oke, saya coba belajar lagi bikin. Akhirnya mulai saya belajar bikin kapsul kelor. Dan itu luar biasa penjualannya. Bisa saya bilang kan produk yang paling Kelorida itu yang paling laris itu kapsul kelor, yang teh celup dan wedang kelornya.
Itu sangat sangat menjanjikan lah. Tadi rezekinya adalah kita juga bisa berbagi informasi kepada Iya. teman-teman sesama pelaku usaha dan juga ikut menerima kritik dan juga saran Iya. untuk produk-produk selanjutnya gitu ya Bu ya. Iya. Nah ini kan juga sudah banyak sekali produk yang dibuat seperti itu dari 4 akhirnya menjadi beberapa yang ada di sini ini masing-masing 20-an. Itu ada tadi 20-an nggak ya? dikeluarin semua. Banyak banget Mas Teguh bilang 20-an gitu kebanyakan ya. katanya. Berarti benar-benar trial errornya banyak sekali ya Bu ya. Iya. Ini Turunannya jadi banyak banget. 20 terus habis itu bikin lagi. Iya. Seperti ini ya. Iya. Dan ini semuanya juga digemari masyarakat tentunya. Dan sudah hadir di bandara. Eh, Bandaranya sudah hadir. di Pasar Kota Gede Oh, ya? Pasar Kota Gede sudah ada. baik. Itu juga fasilitas dari Dinkob. Berarti harus bisa ini ya. Deket-deket sama dinas juga biar bisa dibantu bagaimana untuk Sebenarnya bukan dekat-dekat, Iya. cari informasi cari apa informasi aja. ya, Iya. dekat dengan teman-teman yang Iya. bisa menggali informasi lalu kita ikut Iya. berpartisipasi dan akhirnya bisa dibantu gitu ya. Itu yang paling utamanya. Nah, kalau untuk harga-harga dari produk-produk ini berapa sih Bu? Paling murah itu wedang kelor, 5.000 aja yang 8 gram. Paling mahal Ini itu ya, biji wedang kelor kelor ya. ini. Yang nggak ada Ini di masker sini. ya. Masker. Nah, itu paling murah itu 5.000, yang paling mahal itu biji kelor 65. Biji kelor ya. Kalau kapsulnya tadi yang paling best seller itu berapa sih Bu? Itu 25.000, isinya 30. Wow, itu dikonsumsinya tiap berapa kali sehari gitu? Masih kalau mahnya akut katanya tuh yang biasa konsumsi itu 3 kali sehari, sekali makan tuh 2. Tapi kalau cuma untuk jaga kesehatan aja itu pas kita mau tidur atau sebelum tidur makan 2 untuk menjaganya gitu aja. Berarti banyak banget nih khasiatnya tadi terutama untuk mah akut ya. Iya. Bisa banget untuk pakai kapsul dari daun kelor gitu ya. Dan Tapi sebenarnya kalorinya paling utama itu sebenarnya kerjanya adalah mendetoks tubuh kita dari apapun itu. Paling cepat itu banyak kan yang biasa testimoni di tempat saya itu diabetes, gula darah itu paling cepat banget. Jadi di hari Kamis konsumsi kelor ini di 360 dia bilang, hari Selasanya datang, loh gula darah saya sampai 95 aja Mbak katanya. Loh Alhamdulillah. minumnya enggak terlalu dia porsir, minumnya berapa gelas toh Pak? 6 gelas. Wow. Jangan saya bilang boleh sesuatu yang terlalu berlebihan juga nggak baik gitu loh. Saya bilang ya kalau biasanya 6 2 gelas atau 3 gelas aja gitu loh. karena saking excitednya kali ya Bu ya. Iya, karena dia baca gitu loh di internet kan sekarang kan kita nggak perlu capek-capek menerangkan ini begini, tapi internet itu sudah sangat menolong kita juga. Iya, karena kita ada di zaman digital gitu ya, Iya, semuanya serba internet dan Iya. juga teman-teman lebih mengaksesnya tuh lebih gampang gitu ya, lebih cepat juga. Tadi kan selain di bandara, di Pasar Kota Gede nih, teman-teman yang dari luar Jogja juga bisa lihat produknya gitu. Kalau orang-orang Jogja nih mau mendapatkan ini di mana sih Bu? Oh di Tugu Poin ada, di tengah-tengah kota Jogja banget, di Tugu Poin. Tahu Tugu Poin yang dekat Tugu banget? Iya. Di sebelah mesin jahit Singer itu, situ ada. Jadi ada minimarket Tugu Poin itu situ ada. Di Dinas Pertanian juga provinsi ada, di 4 koperasi Dinas Pertanian provinsi dan masih ada di tempat lainnya. Ada di dekat rumah sakit Wirobrajan juga. Ada 2 Putri ya, minimarket di situ juga ada hadir. Berarti ini masuknya dikonsumsi untuk obat atau di makanan Bu? Sebenarnya Kategorinya. untuk kesehatan aja sih, bukan jadi obat, tapi konsumsi ini bisa jadi sehat gitu. Seperti salah satunya selama pandemi ini, Maret tahun lalu ya, pandemi itu anjlok banget penjualannya sampai di Juli itu lumayan naik. Dan saya bisa sangat berterima kasih, mungkin kalau nanti Pak Tito karena dia nonton, dia ada satu Instagramnya yang dia share itu tentang bagaimana di setiap hari tanpa minum kelor. Jadi itu dia bilang menaikkan imun saya itu dengan kelor. Jadi dia minum kunir asam dengan kelor, makan bubur dengan kelor, minum apapun dia pakainya. Dasarnya itu dari kelor, dia baru campur dengan yang lain. Itu daun kelor yang sudah kering berarti ya? Daun kelor yang sudah, saya nggak tahu yang pastinya Pak Tito pakainya apa, tapi dia serba dari daun kelor itu. Akhirnya orang mulai mencari kelor itu apa sih, dan salah satu atlet kemarin juga datang nanyain kelornya juga, karena itu juga dia waktu kemarin ikut bertanding di Cina itu
orang-orang Chinese atletnya tuh katanya minum kelor juga. Ya moga-moga ini ayah bisa tolak ukur menaikkan apalah ya pengetahuan orang tentang kelor. Benar. Kalaupun menaikkan ekonomi itu bonus aja. Iya. Jadi bagaimana masyarakat kita pada awamnya tadi nggak tahu, bisa tahu dan bisa konsumsi dan itu ada di sekeliling kita. Karena Indonesia ini kaya banget dengan makanan tradisional yang menaikkan imun kita tuh banyak banget. Termasuk kelor ya? Iya termasuk kelor, banyak banget. Sebagai detox tubuh juga, iya, jadi detox tubuh. Kalau misalnya tubuh kita banyak makan makanan yang ada pengawet dan lain-lain itu bisa didetox juga ya. Dan badan tuh akan lebih enak gitu ya. Iya Bu, akan lebih, ya terus aja. Makanya kalau teman-teman saya bilang gini, kalau dari mulai pagi ketemu sampai malam tuh sering bertanya, Mbak Ida kok masih seger, makan apa sih? Saya langsung bilang, ya saya kan konsumsi kelor. Jadi akhirnya kalau ditanya lagi, sudah tahu jawabannya kan. Kan saya konsumsi produk saya sendiri, terus habis itu bisa ditawarin ke teman-teman iya, ya. Iya. Karena memang kita kampanyenya untuk selalu hidup sehat. Terus menggunakan bahan-bahan yang alami juga, terutama daun kelor. Nah setelah ini teman-teman harus tahu tentang daun kelor, khasiatnya seperti apa. Dan setelah ini mungkin bisa membudidayakan hidup sehat juga ya dari makanan-makanan sehat terutama daun kelor gitu ya. Baik, ini kan daun kelor menjadi salah satu inovasi pangan yang dibuat oleh Bu Aida ya dengan 20 produknya dari daun kelor. Bagaimana sih cara Bu Aida juga untuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia dengan produk-produk Ibu sendiri? Mempertahankan itu ya tadi dengan menjaga kualitasnya. Iya. Itu pasti kita mesti jaga. Jadi dari segi kemasan. Dan ini akan berubah lagi kemasannya karena sekarang kan nggak boleh lagi nampak yang baik begini yang mesti ramah lingkungan. Itu kita akan rubah lagi kemasannya. Dan ini bisa begini nih, saya tidak mampu begini nih kalau tidak konsumen juga. Jadi yang bisa membuat itu bisa bertahan ketahanan pangannya tuh karena konsumen juga tetap bertahan mengkonsumsinya gitu loh. Jadi yang paling utama itu ya bisa menjaga bagaimana tetap apa yang ada di kelor itu sendiri tidak rusak. Jadi nutrisinya tetap ada dan untuk ketahanan pangan ini sendiri kita mulai mengkampanyekan di tingkat PKK. Iya. Jadi di PKK itu kita sering bilang sama ibu-ibu, ayo anak-anaknya dikasih konsumsi kelor sangat karena itu ada di sekeliling kita. Kalau nggak kita lagi, jadi dari mulai mungkin tingkat yang paling kecil baru tingkat. Ya kalau ketepatan di tempat saya sering anak-anak mahasiswa magang itu saya sampaikan juga ke anak-anak mahasiswa karena anak mahasiswa kadang susahnya itu karena ada baunya itu tadi mungkin makanya inovasinya dibikin ke coklat kelor gitu. Kurang familiar dengan baunya. Iya, kurang familiarnya. Terus habis itu ada produk yang ternyata bisa dikonsumsi juga ya. Mesti kita punya yaitu inovatif dan kreatif itu yang bisa orang lirik produknya gitu. Tapi setelah orang-orang datang berkunjung ke toko gitu atau tempat proses pembuatan kayak tadi magang kan belajar banyak tentang daun kelor gitu seperti apa Bu? Sepertinya berlanjut. Jadi tadinya mereka cuma magang sekarang jadi resellernya saya. Wah. Jadi walaupun mereka sudah wisuda, sudah selesai, itu ada beberapa itu udah kerja di Bandung tetap belinya produknya. Jadi dia tetap pasarkan, tinggal dia bilang, Bu Aida tolong kirim ke sana. Jadi tetap namanya si pengirim toh. Jadi kita cuma siapkan pengirimannya gitu loh. Jadi kita nggak mengganggu apanya gitu loh. Enak ya berarti ya jadi resellernya Bu Aida karena sesuai dengan nama yang kita pesan tinggal kirim aja. Siapa yang mau pesan gitu tinggal kirim namanya ke Ibu ya gitu ya. Jadi dengan alamatnya nanti tetap si pemesan tadi yang nomor teleponnya kita cantumkan. Jadi kita tidak ngambil ya katanya kan kalau kita tutup rezeki orang 10 kali kita ditutup sama Tuhan rezeki kita. Jadi kalau kita buka rezeki orangnya 10 kali kita akan dapatkannya itu aja sih. Dan terbukti ya sekarang terbukti, ya. Nah tadi kan dengan menggandeng ibu-ibu PKK juga, lalu mahasiswa ataupun instansi yang datang gitu untuk belajar dan juga bagaimana tahu proses pembuatan dari produk-produk daun kelor. Ini kan tadi ada reseller juga ya? Ada. Reseller sekarang dari mana aja, Bu? Dari Klaten, terus ada dari Bali juga, ada dari Jakarta juga banyak, ada beberapa lah dari Surabaya juga ada gitu. Dari Jogja sendiri juga ada. Jadi itu teman-teman pelaku UMKM itu kalau dia pamerannya dia bawa produk saya gitu. Jadi
ya kita bikin jaringan sebisa mungkin mereka nyaman lah gitu. Oke. Tadi di depan kan Bu Waida bilang kalau ini awal sudah dibawa sampai ke PRJ gitu. Setelah melewati berbagai pelatihan, lalu ada sosialisasi dan lain-lain, produk ini sudah sampai kemana aja sih Bu pemasarannya? Biasanya 1 tahun itu paling nggak 3 kali 4 kali ke Jakarta biasanya. Ada satu kita pamerannya mandiri di gedung perindustrian Gatot Subroto, Kementerian Perindustrian itu. Karena pandemi ini dari mulai kemarin sama tahun ini kita belum bisa, walaupun mandiri kita belum bisa. Jadi mandiri aja bisa menguntungkan. Jadi selain disupport sama dinas, kita mandiri juga bisa menguntungkan menjualnya ini gitu. Jadi ini sudah sampai ke Jakarta udah berapa kali, ke Padang waktu pas di Padang kita pameran, Surabaya udah ada beberapa kali juga. Jadi sudah hampir Nusantara lah. Semoga setelah pandemi ini karena 2 tahun harus off dulu ya. Iya, belum bisa jalan-jalan lagi nih si daun kelornya ya. Jalan-jalan jualan. Jalan-jalan jualan biar lebih bisa dikenal masyarakat lagi. Mandiri pun juga masih bisa dikembangkan gitu ya, dengan dibantu teman-teman berbayar ya. aja, enggak maksudnya jangan takut kita pameran berbayar gitu loh. Jadi kalau pasarnya itu dan cara penyampaian kita, karena kalau online aja, kalau Kelor ini kurang, tapi kalau langsung pas ada pameran kita nyampaikan, setiap yang kita sampaikan pasti mereka akan takjub dan akan membeli gitu loh. Jadi agak enak juga sih kalau offline dengan online itu gitu. Setelah pameran seperti itu, kadang banyak juga ya orang-orang yang akhirnya repeat gitu ya Bu ya. Dan setelah itu biasanya ada beberapa dari kayak kemarin dari Kuningan sendiri, itu workshop ke tempat kita, ada dari beberapa Gunung Kidul, ada beberapa kemarin yang datang dari sekolah SMK dari Pacitan, itu belajar di tempat kita, tapi guru-gurunya. Jadi cara mengolah kelor, mereka akan mengembangkan desa olahan tentang kelor. Jadi ya udah di mana-mana sih kalau untuk workshopnya sendiri gitu. Bisa di rumah ya, atau bisa. Dipanggil juga ya, misalnya Bisa. diundang kemana nih Bu Aida gitu, bisa ya. Nah kalau teman-teman nih mau order gitu atau mau belajar mengenai daun kelor, mau tahu bagaimana khasiat daun kelor, atau mau tahu cara pembuatan produk-produk dari kelor ini sendiri, Kelorida, ini bisa cek Instagram ya Bu ya? Iya. Di @Kelorida Bantul gitu ya. Facebooknya juga gitu. Facebooknya juga Kelorida Bantul. Terus bisa ke nomor WhatsApp, ini WhatsAppnya punya Bu Aida sendiri ya. Di 087 839 462 857 gitu ya. Kalau alamatnya Bu di mana Bu? Di Bakulan. Jadi pas depan komplek perkantoran Bantul yang Ring Road Manding. Iya. Nah, itu cuma selatannya Bakulan. Jadi Jalan Tentara Pelajar RT 1 Bakulan Trirenggo. Tengah-tengah kota Bantulnya banget ya jadinya ya, bisa kalau diakses di ya. Google Map aja buka aja Kelorida udah langsung Nah, diantarin. Diantarin teman-teman, sama internetnya. Teman-teman bisa langsung aja datang ke Kelorida di Bantul karena lokasinya juga strategis ya Bu ya. Baik. Terakhir nih Bu, apa sih harapan Bu Aida ke depannya dengan produk-produk dari daun kelor ini sendiri, dan juga harapannya bagi pemerintah agar nantinya juga bisa mendukung para pelaku usaha agar mereka juga bisa berkembang dengan inovasi-inovasinya? Harapan saya sih Kelorida ini bukan sekedar di Jogja aja, nasional. Harapan saya bisa diekspor gitu, karena di sekeliling kita banyak. Kemarin juga saya ada satu ikut pelatihan, dia bilang sanggup berapa ton sih 1 bulan. Saya bilang kalau bahan bakunya sendiri sanggup 10 sampai 20 ton karena saya bisa mencarinya itu dari Keloris Indonesianya gitu loh. Jadi saya bisa ada pasarnya tuh. Harapan kedepannya saya itu bukan sekedar mungkin kalau di minimarket, supermarket itu ada teh botol gitu loh. Benar-benar. Saya alangkah indahnya kalau ada Kelorida tea ada di sana dengan kemasan udah cup gitu loh. Jadi harapan saya itu kedepannya itu pinginnya adanya, semoga bisa terrealisasi lah gitu harapan saya. Dan bagaimana pemerintah sih sangat luar biasa sebenarnya. Kadang kita yang tidak bisa menggunakan fasilitas yang mereka siapkan gitu loh. Jadi pemerintah sangat mendukung lah. Tapi mungkin kalau ekspor ya itu pemerintah mesti dukung banget gitu loh. Bagaimana ke depannya, jadi itu aja kali kalau dari saya masukannya. Dan kenapa ini
tadi saya belum sampaikan kenapa brandnya Kelorida. Kelor karena nama saya tadi Haida, jadi disatuin. Itu pun putra saya yang bikin Kelorida. Jadi Kelor yang dibuat si Mbak Aida gitu. Jadi kayak makanya brandnya Kelorida gitu. Lebih simple ya. Ya, lebih ya. simple dan ya lebih orang bisa ingat gitu loh. Iya, semoga saja setelah ini bisa ekspor gitu ya, karena bangga dengan produk Produknya buatan sendiri gitu ya, kan. Kalau misalnya nanti sudah bisa membuat minuman gitu, Iya, sudah minuman. diformulasikan sedemikian rupa, Iya. bisa dipajang gitu ya, Iya, nanti bersaing. bisa langsung minum gitu ya. Iya. Nah teman-teman, Cynthia ingatkan lagi, ini ada 20 produk, bisa nanti cek aja di Instagramnya di Kelorida Bantul ya. Kalau misalnya mau main gitu, mau belajar bareng Bu Waida, bisa banget langsung ketik di Gmaps-nya Kelorida. Udah langsung dianterin di situ ya, Iya. dianterin sama Google Maps-nya tadi ya Bu ya. Bukan saya loh. Iya. Satu lagi Bu, ada nggak sih pesan-pesan untuk generasi muda agar nantinya mereka juga ikut turut mendukung program pemerintah dalam mempertahankan ketahanan pangan dengan mungkin usaha ataupun hasil riset yang mereka buat seperti itu? Oh iya, sangat bagus itu Mbak. Karena berapa kali orang yang magang di tempat saya mahasiswa, saya suka bilang, ayo inovatif yang luar biasa. Setiap produk yang ada di sekeliling kita itu sangat luar biasa, kita bisa olah jadi menambah income kita. Jangan semuanya tertuju habis tamat itu ke yang sesuatu maaf cakapnya PNS gitu. Tapi banyak saya lihat sekarang anak muda itu dianjurkan ayo bertani. Bertani karena dari anak muda sekarang kan bisa bertani modern tuh kayak mana sih? Kalau mungkin kita yang dari kolonial ini bertaninya masih tradisional, tetapi anak-anak milenial sekarang kan lebih tahu pupuk apa yang bagus dan apa yang bagus, dan banyak sekali sekarang saya lihat anak-anak muda berhasil di bidang ketahanan pangan. Salah satunya Fabrika kemarin saya lihat di salah satu KND itu bisa menghasilkan yang sangat luar biasa asal tekun dan percaya diri. Sebenarnya yang nggak bisa buat kita maju tuh diri kita sendiri, kita nggak bisa lawan. Jadi kita belum membuat sesuatu tuh ini bisa berhasil nggak. Jadi sudah nggak percayakan dirinya gitu loh. Jadi dan tidak semua usaha tuh seketika seperti membalikkan telapak tangan. Itu kamu olah itu jadi nggak makan waktu. Kayak Kelorida ini paling enggaknya hampir 1,5 tahun 2 tahun itu baru benar-benar bisa menjanjikan gitu loh ya. Jadi ada proses lah. Benar. Jadi ada proses, jadi jangan takut dengan proses. Karena di setiap proses atau katanya di setiap kegagalan ada yang akan kita dapatkan. Benar. Yang lebih maju, lebih baik lagi gitu. Itu aja mungkin pesan saya untuk anak-anak muda sekarang. Iya, bisa ditarik, harus niat benar-benar dari hati diri sendiri, kita sendiri ya. Itu yang paling, lalu disiplin juga, lalu jangan takut untuk berani berinovasi ya. Iya. Dan juga nikmatilah setiap prosesnya Iya. itu. Kalau gagal ya ayo coba lagi. Iya. Gagal ya ayo kita bikin lagi gitu ya. Dan sampai akhirnya tadi Bu Ida juga sudah bilang baru 2 tahun barulah itu yang bisa dipetik ya. Iya. Baru bertumbuh gitu. Jadi memang benar-benar mengikuti proses alurnya gitu, prosesnya gitu ya Bu ya. Mesti ikut proses lah. Iya. Nggak bisa langsung seketika. Mungkin orang-orang yang sekarang maju itu juga yang berhasil sekarang juga pasti punya proses yang luar biasa. Benar. Jadi jangan dilihat dari luarnya, tapi ayo kita lihat di sisi belakangnya dia batunya seberapa nih gitu ya. Nah itu tadi pesan-pesan dari Bu Haida. Jangan lupa nih teman-teman juga harus berkreasi dan juga berinovasi terutama dalam mempertahankan ketahanan pangan Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Haida untuk kesempatannya saat ini. Semoga Kelorida semakin meluas di seluruh Indonesia. Amin. Dan juga cita-cita Bu Haida nih untuk bisa ekspor keluar juga ya. Untuk bentuk cinta kita terhadap produk-produuk Indonesia. Sukses Cintailah selalu produk Bu. Indonesia katanya. Baik, sukses selalu Bu Haida. Iya, terima kasih dengan Keloridanya. Iya, terima kasih Mbak Cynthia. Iya. Semoga berhasil juga Mbak Cynthia. Iya, amin. Nah teman-teman yang mau melihat berbagai inovator pangan, ini bisa cek di YouTube kita di Forbil Foodcast atau cek Instagram kita di Forbil Foodcast juga. Dan jangan lupa untuk kunjungi website kita di www.forbil.id. Sampai jumpa di inovasi pangan berikutnya.